Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang produksi protein sel tunggal. Adapun anggota kelompok kami yang saya sendiri, Rensu Siagian sebagai moderator, dan 6 rekan saya sebagai penyaji yaitu Eka Widiawati, Melia Sari, Reja Pratama, Salwa Salsabila, Harvivita Kairani Anugrah, dan Inggit Wisya Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Harvivita Kairani Anugrah. Latar belakang. Bioteknologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup rekayasa genetik untuk keperluan hidup manusia. Saat ini, tren pemanfaatan makhluk rekayasa genetik ini cenderung terpusat pada mikroorganisme, karena mikroorganisme merupakan makhluk yang berjasad renik yang memiliki waktu hidup yang relatif singkat, sehingga dapat dengan mudah diperoleh biomasa yang besar dan cara pengontrolan mikroba yang mudah. Sangat banyak sekali pemanfaatan mikroba di dunia industri kecil maupun besar. Salah satunya adalah produksi protein sel tunggal yang potensial dijadikan lahan bisnis. Protein sel tunggal sendiri merupakan sel mikroba yang kering seperti daging, bakteri, ragi, kapang, dan jamur tinggi yang ditumbuhkan dalam kultur skala besar. Protein ini dipakai untuk konsumsi manusia atau hewan. Produk ini juga berisi bahan nutrisi lain seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Pengertian dan perkembangan protein sel tunggal. Yang pertama ada pengertian protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah sel mikroba kering seperti ganggang, bakteri, ragi, kapang, dan jamur tinggi yang ditumbuhkan dalam kultur skala besar. Protein ini dipakai untuk konsumsi manusia atau hewan. Produk ini juga berisi bahan nutrisi lain seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Protein sel tunggal adalah bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Istilah protein sel tunggal atau disingkat dengan PST digunakan untuk membedakan bahwa PST berasal dari mikroorganisme bersel tunggal atau banyak. Mikroorganisme yang dibiarkan untuk protein sel tunggal dan digunakan sebagai sumber protein untuk hewan ataupun pangan harus mendapatkan perhatian secara khusus. Mikroorganisme yang cocok antara lain memiliki sifat tidak menyebabkan penyakit terhadap tanaman, hewan, dan manusia. Selain itu, nilai gizinya baik, dapat digunakan sebagai bahan pangan atau pakan, tidak mengandung bahan beracun, serta biaya produk yang dibutuhkan rendah. Mikroorganisme yang umum digunakan sebagai protein sel tunggal antara lain yaitu alga chlorella, spirulina, dan scindesmus. Dari Carmir, Candida, Utilis, dari kapang berfilamen Fusarium gramineum maupun dari bakteri. Dua, perkembangan produksi protein sel tunggal. Teknologi modern untuk membuat protein sel tunggal berasal dari tahun 1879 di Inggris. Diperkenalkannya adonan yang dianginkan untuk membuat ragi, roti, Saccharomyces cerevisiae semasa Perang Dunia I di Jerman. Ragi roti dihasilkan untuk konsumsi sebagai tambahan protein penduduk. Molas atau tetes dipakai sebagai sumber karbon dan energi untuk membiakkan ragi, sedangkan garam amonium dipakai sebagai sumber nitrogen. Pada tahun-tahun lebih akhir,
Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang fisiologi, nutrisi, dan genetika mikroba telah banyak memperbaiki metode untuk menghasilkan protein sel tunggal dari berbagai macam mikroba dan bahan mentah, umpamanya bakteri dengan kandungan protein yang tinggi sampai 72% atau lebih dapat dihasilkan terus-menerus dengan menggunakan metanol sebagai bahan mentah, dan mikrobanya berupa ragi yang dibiarkan dalam media yang kadar selnya tinggi sekali, sehingga ini dapat mengurangi biaya energi untuk pengeringan. Memproduksi protein sel tunggal dalam mikroba yang berfotosintesis dan tanpa berfotosintesis. Mikroba yang berfotosintesis dan yang tak berfotosintesis dapat sama-sama dipakai untuk memproduksi protein sel tunggal. Sekurangnya, mikroba ini memerlukan sumber karbon dan energi, sumber nitrogen dan suplai unsur nutrisi lain seperti fosfor, sulfur, besi, kalsium, magnesium, mangan, natrium, kalium, dan unsur jarang untuk tumbuh dalam lingkungan air. Beberapa mikroba tak dapat mensintesa asam amino, vitamin, dan kandungan seluler lain dari sumber karbon dan nitrogen sederhana. Dalam hal demikian, bahan-bahan tersebut harus juga disuplai agar mereka bisa tumbuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Reza. Selanjutnya, 1. Memproduksi PST atau protein sel tunggal dalam mikroba yang berfotosintesis. Ganggang dan bakteri tergolong mikroba berfotosintesis yang digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal. Konsentrasi karbon dioksida di udara sekitar 0,03%, dan ini tidak cukup untuk menunjang pertumbuhan ganggang sebesar yang diinginkan untuk menghasilkan protein sel tunggal. Tambahan karbon dioksida itu didapat dari karbonat dan bikarbonat yang terdapat dalam kolam alkali gas yang keluar selama pembakaran atau dari pembusukan bahan organik dalam air, buangan kota, dan limbah industri. Sebagai contoh, konsentrasi karbon dioksida dalam gas pembakaran berkisar antara 0,5 sampai 5%. 2. Memproduksi PST atau protein sel tunggal dalam mikroba tanpa berfotosintesis. Mikroba yang tidak berfotosintesis yang dibiarkan untuk memproduksi sel tunggal ialah seperti bakteri, capang, ragi, dan jamur jenis lain. Mikroba ini hidup aerofobis dan karena itu harus cukup suplai oksigen agar bisa tumbuh. Mereka juga memerlukan karbon organik dari sumber energi. Begitu juga sumber nitrogen, fosfor, sulfur, dan unsur mineral yang sebelumnya disebut. Pertumbuhan senyawa organik menjadi protein sel tunggal oleh mikroba yang tidak berfotosintesis dapat dibuat skemanya dengan perkembangan reaksi berikut. Karbon organik ditambah nitrogen, ditambah mineral bahan nutrisi, ditambah oksigen. Protein sel tunggal ditambah karbon dioksida, ditambah air, ditambah panas. Mikroorganisme yang bisa digunakan dalam memproduksi PST tanpa berfotosintesis diantaranya adalah bakteri dan ragi, capang, dan jamur tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan protein. Yang pertama, jumlah penduduk dunia lebih dari 5,7 miliar. Yang kedua, peningkatan 94 juta per tahun. Yang ketiga, jumlah penduduk dunia melebihi 10 miliar sebelum tahun 2050. Lalu ada 25% penduduk dunia kelaparan dan malnutrisi. Selanjutnya ada perubahan cuaca dunia, bencana alam, dan perang telah mengganggu produksi dan distribusi bahan pangan.
Kelebihan mikroba sebagai penghasil SCP atau single cell protein. Yang pertama, mikroba dapat tumbuh cepat pada kondisi optimumnya atau dapat menggandakan sel dalam waktu 0,4 sampai 1 jam. Yang kedua, mudah dimodifikasi secara genetik. Yang ketiga, memiliki kandungan protein tinggi. Yang keempat, memerlukan luasan area yang kecil atau bioreaktor dan tidak tergantung iklim dan musim. Yang kelima, dapat tumbuh pada berbagai substrat dari hasil samping atau limbah pertanian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Widiawati. Baik, selanjutnya mikroba untuk SCP atau sentral sel protein. Yang pertama, dapat memanfaatkan berbagai sumber karbon dan nitrogen. Yang kedua, laju pertumbuhannya cepat 20 menit sampai dengan 2 jam. Terus produktivitasnya tinggi, toleran terhadap pH dan suhu, tidak patogenik dan tidak mengandung endoktosin, dan mudah dipisahkan dari media. Ini ada contoh gambar protein sel tunggal pada bahan pangan, ada tauco, ada kecap, ada oncom, dan tape. Nilai ekonomi produksi protein sel tunggal, faktor yang mempengaruhi kelayakan produksi protein sel tunggal dari segi ekonomi meliputi yang pertama ada biaya mendirikan fasilitas produksi, yang kedua biaya menyediakan bahan mentah, energi tenaga kerja, pemeliharaan, penanggulangan limbah, dan turunnya harga tahunan. Dan yang ketiga, jauhnya letak pabrik dari pemasok bahan mentah serta untuk pemasaran produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Inggit. Pada pertengahan tahun 1970-an, biaya untuk produksi protein sel tunggal untuk makanan dengan menggunakan bahan mentah metanol berkisar antara $660 sampai $1.000 per metrik ton kapasitas tahunan bagi pabrik yang memproduksi 50.000 sampai 100.000 metrik ton per tahun. Perluasan pasar untuk produk protein sel tunggal sebagai makanan ternak tergantung pada harga produk dan bagaimana efisiensinya. Meningkatkan pertumbuhan ayam broiler, banyak ayam dan kalkun bertelur, serta pertumbuhan babi dibandingkan dengan yang ditampilkan oleh protein alam untuk makanan ternak sekarang ini seperti kedelai dan ikan. Kesimpulan, protein sel tunggal adalah sel mikroba kering seperti daging, bakteri, ragi, kapang, dan jamur tinggi yang ditumbuhkan dalam kultur skala besar. Protein ini dipakai untuk konsumsi manusia atau hewan. Produk itu juga berisi bahan nutrisi lain seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Teknologi modern untuk membuat protein sel tunggal berasal dari tahun 1879 di Inggris dengan diperkenalkannya adonan yang diinginkan untuk membuat ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Sekitar tahun 1900 di Amerika Serikat diperkenalkan oleh pemusing untuk memisahkan sel ragi roti dari adonan pembiakan. Produksi protein sel tunggal dapat melalui proses fotosintesis atau untuk mikroorganisme yang berklorofil dan pula melalui fermentasi atau mikroorganisme yang tidak berklorofil. Baik, demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.